wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bimalbun Saputra selaku PLT SDN Males 1, yang kami hormati Ibu Guru SDN Males 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini, marilah acara pagi pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada hari ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah, di mana yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Bimalbun Saputra. Marilah kita saksikan, kita cermati bersama. Semoga kegiatan pada siang hari ini membawakan berkah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang ada di SDN Males 1. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya. Yang jelas ini terkait dengan kegiatan saya sebagai guru penggerak angkatan 10. Yang kemarin itu saya sendiri sudah menyelesaikan modul 1.1, kemudian 1.2, kemudian 1.3. Yang sekarang ini saya sudah ada di modul 1.4. Pada modul 1.4 ini nanti ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya ingin utarakan. Yang jelas, saya di sini bukan berarti terus pandai sendiri bu, menjauh, bukan dari pinter dari kita di sini itu sharing, kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita mempunyai pemikiran ide-ide tentang sekolah, bukan hanya di sekolah sini tapi di sekolah yang lain. Itu sama, kita masih punya pemikiran, kita punya harapan, kita punya unek-unek, kita punya tujuan yang sama. Terus di sini ada senior saya Bu Nanti, antara Bu, kemudian Bu Parmi yang sudah berdinas selama di sini, kemudian rekan-rekan guru yang lain. Saya harapkan kita mampu, kita bisa bekerja sama dalam meningkatkan apa-apa saja yang di sekolah. Kemudian apa tuh yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan itu adalah aksi nyata modul 1.2 tentang budaya positif. Terkait dengan apa yang tadi Bu Yinda utarakan terkait dengan diseminasi. Diseminasi itu apa Pak kira-kira? Diseminasi itu adalah penyampaian hal-hal baru yang kiranya itu bisa membawa dampak terhadap perubahan satu sekolah. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif itu diseminasi.
Kemudian harapannya apa? Harapannya karena ini baru terhadap sekolah-sekolahan yang lain, kira-kira bisa membawa dampak tersendiri bagi sekolah yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk tujuan kita. Next. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, saya ulangi lagi, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu Guru, pada SDN Ngawi 1 dalam acara ini. Gitu. Kita ini acaranya santai saja, jangan tekan-tekan. Saya masih melihat Bapak Ibu Guru itu tekan, gitu loh ya. Sepertinya mau dibawa kemana gitu loh. Saya harapkan itu jangan tekan. Terus gini, ini arahan kita, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sekolah. Tetapi kalau saya melihat Bapak Ibu Guru itu masih tekan, itu gimana? Ini gini aja. Pertama, ada yang menoleh ke belakang boleh, ada yang menoleh ke kanan boleh, ke kiri juga boleh. Coba baca dengan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Bu Yuda sama Bu Nanti ke sampingnya Bu Yuda, Bu Ega ke belakang ke Mbak Lili, kemudian Bu Fahmi ke belakang ke Mbak Bu Dewi. Bu Sinten? Bu Fitri. Nanti ada 30 menit, 30 detik. 30 detik panjenengan memandang temannya. Memandang temannya, jangan sampai ada yang menimbulkan ketawa. Jadi memandang saya. Memandang enggak. Sebelum memandangnya udah ketawa, apalagi memandangnya nanti gitu kan. 30 detik mulai dari nanti yang saya hitung. Siap, mulai, kemudian selesai 30 detik. Panjangan mulai memandang temannya. Supaya aura positif itu muncul dalam diri kita semua. Nah, wes seneng acara kita sukai, kita nggak kerasa betul. Dan nanti kalau kita terlalu tegang itu kan nanti bagaimana kita akan menerima materi. Kita mulai ya. Bu Fahmi memandang Bu Sinten, Bu Fitri, Mbak Lili memandang jangan ketawa dulu, kita saja aja dulu. 1. Pokoknya yang sekarang ini dituntut untuk kita smile, senyum dulu lah. Senyum. Aku tak memandang Siap. Ya, mulai pandang temannya. 1, 2, 3. Dipandang, dibayangin. Kira-kira nyapa. Kira-kira lagi nyapa, lagi apa itu? 30 detik saja. Dipandang Bu, dipandang. Boleh sambil ngobrol. Boleh. Sudah? Sudah, kita lanjutkan, monggo. Terima kasih ya kita semuanya. Tepuk tangan Bu. Ya. Jadi saya yakin sekali, saya sangat-sangat berkeyakinan kepada guru-guru saya. Bapak Ibu telah bertahun-tahun di sini, seperti yang saya tadi bilang, Bu Fahmi, Bu Nanti, mengajar, mendampingi murid tumbuh dan berkembang, itu pasti. Harapan kami itu tumbuh, kembang, murid itu ada di sekolah ini dengan baik. Menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting. Jadi setelah saya lihat di sekolah ini sudah ada beberapa penerapan ataupun mungkin tempelan-tempelan yang terkait dengan harapan-harapan untuk menciptakan budaya positif. Untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila.
yang saya butuh karakter itu kan dibutuhkan guru yang bisa membuat karakter itu. Karena kepintaran nanti dia melihat dari tayangan slide YouTube dan lain sebagainya dia bisa melihat. Tapi yang membentuk karakter itu mesti butuh guru, mesti butuh sosok guru. Ya guru itu yang kita miliki ini, aset-aset kita itu ya guru. Jadi sesuai yang kita arahan profil pelajar Pancasila, kita membuat guru dan nanti kita akan bersama-sama mempelajari di modul. Nah, rasio lama mengajar di sini ada yang 0 sampai 5 tahun? Ada. Kemudian 6 sampai 10 tahun? Ada. Kemudian 11 sampai 15 tahun? Ada. Kemudian 16 sampai 20 tahun? Ada. Lebih dari 20 tahun Bu Fahmi? Bu Nanti ada. Otomatis sepanjang itu Bapak Ibu semuanya pasti menghadapi berbagai macam permasalahan terkait dengan siswa-siswa kita semua. Sejauh itu pasti kita akan menghadapi berbagai macam problematika dalam menghadapi murid. Karakteristik murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu seperti ini. Di tingkatan umur sekian ini, kedewasaan kita, cara berpikir kita, cara menghadapi kita pasti akan berpengaruh. Kita buka kelas berapa itu seperti ini, buka kelas 6 seperti ini. Dalam kita menyikapi murid, kita pasti punya strategi. Biasanya kalau lebih dari 20 tahun berarti pasti ditaruh di kelas tinggi. Karena diharapkan mungkin secara kedewasaan dan lain sebagainya siswa memandangnya gurunya sudah senior atau bahkan di bawah seperti dengan tingkatan tahun atau tingkatan lama mengajar. Terus apa yang akan dibahas di penyampaian presentasi saya ini? Yang pertama nanti kita yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol. 6 keyakinan kelas. Dan 7 segitiga restitusi. Itu semuanya ada di modul guru penggerak 1.4. Saya bukan promosi, saya harapkan bagi rekan-rekan yang berkeinginan untuk mengikuti atau bahkan seleksi mumpung program ini masih ada, kita bisa mengikuti. Jadi nanti harapan kita membuat pemikiran-pemikiran kita apa yang sebenarnya digaungkan, apa yang sebenarnya diharapkan dari sosok guru penggerak. Jadi bukan kok tadi saya bilang ini super teacher, itu kan bukan dari sombong gitu ya. Super teacher memarahi Pancasila bukan seperti itu. Saya hanya kebetulan aja kita belajar bersama dengan rekan-rekan yang lain dan mengharapkan untuk teman-teman yang lain bisa mengikuti program ini. Kemudian yang next ya. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma lama. Yang paling terlibat adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi nanti mohon izin dan nanti bahasa saya mungkin asalkan bisa gampang dicerna saja, bisa dimengerti. Berpusat pada guru, jadi gurunya itu yang seakan-akan memerintah. Ayo anak-anak sana, ayo anak-anak sana. Kita kurang begitu melibatkan siswa kita. Kita belum begitu mengoptimalkan potensi dan karakter yang kita miliki, yang siswa kita punyai. Yo, sekarang ini karena kita sudah
digaungkan dengan apa yang namanya profil pelajar Pancasila, kita akan bergeser, berpusat pada guru, bergeser berubah menjadi paradigma yang baru, yaitu yang berpusat pada murid. Kebetulan murid kita banyak, ini ada sekitar 115-an lebih. Itu aset kita di dalam potensinya, di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka itu pasti sudah mempunyai benih-benih. Nah, sedangkan kita itu tinggal memoles, menjadikan sesuatu yang mengkilat, mengedepankan diferensiasi. Tidak mau diferensiasi berarti apa nih itu? Perbedaan. Saya sambil tanya boleh ya mungkin. Jadi kita tanya jawab aja. Sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kodratnya guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa aja? Sudah. Kira-kira profil pelajar Pancasila itu apa mawon? Ya ini kebinekaan global, ya, bergotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harapannya profil pelajar Pancasila seperti itu. Harapannya kita mampu menerapkan nilai-nilai ataupun yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Next. Terus, kalau sudah kita mempunyai profil pelajar Pancasila, kita pasti dihadapkan dengan disiplin. Disiplin, Bapak Ibu semuanya pasti pernah mendengar disiplin. Disiplin itu kira-kira apa? Disiplin itu kepatuhan. Tapi sebagian dari saya, sebagian dari beberapa orang itu kepatutan. Disiplin berarti dari kata disiplin yang berarti segala sesuatu yang harus dilakukan. Betul, di sekolah ini pasti punya disiplin. Sesuai aturan. Berangkat jam 7, pulang jam 12. Kemudian siswa harus tertib, siswa harus mentaati aturan. Kemudian kalau kita menerapkan disiplin, itu berarti bagi anak yang kira-kira sudah mampu melaksanakannya itu adalah suatu aturan. Tetapi bagi mereka yang tidak, berundel dan sebagainya, itu adalah ketidaknyamanan. Gitu. Jadi sebagian dari anak-anak kita mungkin ada yang alah kok kumpul kok, terus apa itu masuk jam segini ya pasti padahal saya jajan seperti itu. Padahal masih mau bermain dan lain sebagainya. Itu pasti sebagian anak merasakan itu. Itu bagian dari anak merupakan ketidaknyamanan. Harapan kita sebagai seorang pendidik, saya sendiri, kemudian Bu Mami, Bu Nanti yang sudah senior dan rekan-rekan yang lain, kita berupaya untuk menumbuhkan disiplin pada diri siswa sendiri melalui nilai-nilai kebijakan yang memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri bocah, dalamnya sendiri anak. Jadi harapannya tanpa kita menyuruh anak, bocah itu sudah tanda. Tanpa kita harus berteriak ataupun apapun, anak itu sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi itu merupakan hal yang sekiranya itu kita perlu melakukan atau bahkan waktu untuk anak itu bisa seperti itu. Jadi tidak
Nah, terus kita itu sebagai guru ngubrak bocah dan lain sebagainya supaya anak langsung bisa mengerjakan apa yang kita laksanakan. Jadi ini nanti harapan kita anak itu mempunyai motivasi dalam dirinya untuk melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan atau bahkan dijadikan keyakinan bahkan apapun yang ada di sekolah ini. Terus yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, ancaman, sodokan maupun hukuman. Jadi kita tidak memberikan penghargaan kepada anak, kita tidak mengancam kepada anak, bahkan memberikan sesuatu yang sekiranya anak itu akan melakukan. Ayo, udah lagi, nanti saya kasih permen ya, semacam itu kira-kira kan kita nggak perlu. Ayo, lalu nanti dibersihkan kelasnya, nanti saya kasih nilai yang bagus. Kita tidak perlu seperti itu. Jadi harapan kita dari modul ini nanti kita belajar supaya kita menerapkan berbagai macam kebijakan-kebijakan tanpa harus kita melakukan apapun, timbul dalam diri siswa sendiri. Tentunya untuk mencapai ke sana kita akan belajar dulu pada kebutuhan dasar manusia. Betul Bu, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Betul. Nah, kita kalau bertahan hidup itu mestinya satu dengan yang lain kita kan harus tetap mempunyai pemikiran sendiri-sendiri, mempunyai ide sendiri-sendiri, mempunyai maksud dan tujuan kita sendiri. Antaranya saya dengan Bu Ega dan yang lain, namun pasti tidak sama. Kami pengen seperti ini, saya pengen seperti ini, saya pengen ini, dan seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, semua orang pasti pengen seperti itu. Bu Suki juga seperti itu. Murid kita yang kelas 1 sama kelas 2, muridnya Bu Ega sama Bu Suki itu pasti pengen disayang, pengen diterima. Yang wadahnya dari gurunya bu bola balik depan bola balik depan bikin gemoy ya. Saya pengen kasih sayang, pengen ditolong, pengen apa nih di anak-anak ngotot nih si gurunya ke sana diikuti. Nah, butuh kasih sayang seperti itu dari murid-murid kita. Butuh penguasaan pasti, bukan hanya kita, murid kita itu juga butuh penguasaan. Dia pasti berkeinginan untuk bisa diterima di lingkungan sekolah, bisa dilihat, dipandang. Butuh kebebasan jelas. Dalam arti siswa kita itu juga butuh bebas, bukan butuh, tetapi nanti kebebasan dan bagaimana kita akan mengarahkan mereka. Butuh kesenangan jelas. Bu Parmi, bu guru olahraga, bocah-bocah yang mesti butuh kesenangan, bermain dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak yang lain senang disuruh olahraga, mesti dia suka. Nah, motivasi-motivasi yang ada itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang, baik sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Motivasi dari kebutuhan yang ada tadi dalam diri manusia pasti menimbulkan motivasi. Bukan hanya di kita sendiri, murid-murid itu juga pasti punya motivasi. Dia sudah bertahan hidup, dia sudah tercukupi baik sandang, pangan, jajan dan sebagainya, uangnya punya dan sebagainya. Dia pasti akan mempunyai motivasi. Tujuannya dia itu pasti dia punya.
Yang jelas motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, murid kita melakukan tindakan tertentu pasti dia punya tujuan tertentu. Kemudian ada 3 hal yang mendasari siswa kita, di kebanyakan siswa kita ya, di kebanyakan siswa kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu mengurangi dari disiplin positif yang dijalankan. Yang pertama, menghindari hukuman ketidaknyamanan. Yang pertama ya, murid melakukan disiplin diri di sekolah karena sebagian dari mereka takut mendapatkan hukuman dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Betul apa tidak ya? Kira-kira murid itu ada yang melaksanakan disiplin di sekolah itu karena takut dihukum? Ada ya? Nah, sebagian dari siswa kita itu ada yang semacam itu. Sebagian dari mereka itu menghindari hal-hal yang sekiranya itu bisa menjadikan hukuman bagi mereka. Kemudian ada lagi mendapatkan imbalan dari orang lain seperti yang saya jelaskan dari tadi di depan tadi. Murid melakukan gerakan disiplin di sekolah ini karena sebagian mereka ingin mendapatkan imbalan dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Tapi di sepanjang ini kelihatannya imbalan itu kita walaupun mungkin ada tapi tidak begitu kita lakukan, gitu Bu. Masa kita harus memberikan sesuatu kepada murid kita. Tapi yang jelas untuk hukuman itu mungkin banyak atau bahkan siswa kita sering mereka melakukan ini karena takut akan gurunya. Pokoknya ada gurunya kewilan kepada Pak Prima gitu. Ayo, kata-kata, ayo, kamu seperti itu. Harapan kita murid itu karena itu tadi aset ataupun yang lainnya. Tetapi ini saya sekedar memberitahu saja. Mungkin penerapan kita itu mungkin juga butuh waktu panjang, butuh waktu lama untuk melakukan hal tersebut. Kita menghindari hal yang seperti dari kita sendiri. Kemudian untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, harapan kita itu tadi itu Bu. Kita ingin menjadikan siswa kita sesuai dengan orang-orang yang kita diinginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Murid melakukan disiplin di sekolah karena sebagian dari mereka itu sadar akan nilai-nilai yang diyakini. Jadi untuk menimbulkan siswa yang sadar itu kita tidak butuh waktu, butuh proses panjang, baik dari kitanya sendiri ataupun dari muridnya sendiri. Padahal kita di sini itu menghadapi beragam murid dengan karakteristik yang berbeda. Yes. Jadi yang jauh nanti ada siswanya yang sedikit di kelas 6 itu lah. Selain tugas guru itu banyak, siswa kita itu juga mempunyai karakteristik dan tingkah laku bahkan hal-hal perilaku yang berbeda-beda. Tugas gurunya kan akhirnya berkumpul ada duanya. Nah, untuk itu nanti kita merumuskan suatu hal-hal yang sekiranya untuk meringankan dari tugas-tugas kita sendiri. Lanjutkan. Nah, konsep disiplin yang dihindari seperti yang saya bilang tadi, hukuman kepada murid. Ini harus dulu ya kita berkaca pada murid kita dulu dan kita sendiri. Hukuman pada murid dan penghargaan. Kalau sifatnya hukuman, pasti di semua pernah menghukum. Pernah menghukum itu. Saya sering. Itu dulu lalu kita buka sekarang ya. Hukuman kepada murid itu pasti sesuatu hal yang menyakitkan.
tidak nyaman, disuruh menghormat bendera selama 1 jam pelajaran, itu kan sangat menyakitkan sekali, tidak nyaman. Siswa menjadi trauma, wedi, bolak-balik kena hukuman Kongres, bocah sering melanggar, seperti itu. Memaksa itu pasti. Kamu harus seperti ini, jalankan apa yang saya lakukan, terapkan ini, ayo. Nah, semacam itu. Murid akan jadi rendah diri, dia tidak merasa minder. Oh, saya tidak dihargai ya. Walaupun kan maksud saya bukan seperti itu ya. Murid akan menyembunyikan kesalahannya, dia akan beralasan, tapi dia punya berbagai macam hal yang sekiranya itu ini yang seharusnya seperti ini, tapi dia bilangnya seperti ini. Jadi dia punya alasan untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian ada lagi penghargaan yang kita hindari ya, disiplin, betul-betul pendisiplinan yang perlu kita hindari, yaitu tidak efektif. Kita mengasihkan penghargaan kepada anak, mematikan kreativitas siswa, jadi kurang dalam hal mengeksplor dirinya, membuat siswa yang lain iri. Penghargaan merupakan saya memberikan nilai piala atau penilai yang baik untuk anak yang mempunyai prestasi dalam bidang olahraga. Siswa yang lain masih iri. Tidak ngono, seperti itu aja ya. Seperti itu kita menghindari hal-hal yang sekiranya membuat siswa yang lain itu menjadi iri. Kemudian ada lagi yang perlu disiplin yang dianjurkan selain tadi itu sedikit dihindari, ini yang dianjurkan yaitu ada lagi konsekuensi. Bapak Ibu pernah mengucapkan ataupun mendengar kata-kata konsekuensinya. Coba nanti kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya kamu pasti seperti ini. Pasti pernah melakukan itu. Konsekuensi itu membuat penguatan memang jangka panjang terhadap murid. Murid menghormati peraturan. Pasti kalau kamu terlambat, konsekuensinya kamu harus seperti ini. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensi kamu pasti seperti ini. Semacam konsekuensi. Biasanya itu diterapkan di sekolah kita ataupun di sekolah yang lain, ada namanya konsekuensi. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena konsekuensi yang dijalankan sama guru itu tadi. Jadi tidak seumpamanya kita itu disuruh tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh menulis sebanyak 1000 kali ataupun 500 kali, itu artinya kan kita kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan kita. Nah, kemudian setelah sebelumnya tadi kita ada proses hukuman, kemudian ada proses konsekuensi, kemudian yang sekarang kita inginkan untuk kita bahas ini adalah restitusi. Jadi restitusi adalah murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Restitusi. Kemudian murid menghormati nilai dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, namanya restitusi. Restitusi itu artinya apa? Nanti kita akan membahasnya. Nah, restitusi sendiri adalah sebuah pendekatan. Ini kemarin kita membaca dari modul itu. Restitusi sendiri adalah suatu pendekatan yang untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dan pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya
Dengan penerapan segitiga restitusi ini harapan kita siswa itu mampu memperbaiki atau bahkan melakukan perbaikan pada kesalahan-kesalahan sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Pasti murid kita pasti punya salah. Saya sendiri yang sebagai guru ada salah, murid kita pasti juga ada kesalahan juga. Itu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Itu harapan kita. Ciri-ciri restitusi seperti ciri-cirinya. Next. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini beberapa hal yang mungkin saya sendiri juga melakukan. Saya tidak berniat mengoreksi ataupun yang lainnya. Kita jadi guru itu sudah beberapa tahun. Saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, 14. Kita pasti berhadapan-hadapan dengan murid. Itu yang saya bilang tadi. Hukuman, saya sendiri sudah sering menghukum siswa saya. Guru melakukan hukuman dengan membersihkan kamar mandi. Murid dimarahi sehingga takut. Saya sudah pernah. Itu mungkin sekolah-sekolah yang lain ataupun kejadian-kejadian yang lain ada. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi dengan membersihkan kamar pada jam istirahat pertama. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi dari siswa yang melanggar tadi. Tetapi kalau kita menggunakan restitusi, saya pasti menanyakan dulu. Ini sebagai contoh siswa yang datang terlambat. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa. Jadi kita memberikan restitusi yang seperti saya jelaskan tadi. Saya memanggil siswa itu. Pasti saya menanyakan. Di dalam nanti akan kita membahas keyakinan kelas. Pasti sudah terbentuk. Nah, sedangkan siswa yang menghadapi permasalahan dengan kejadian yang tadi terlambat sekolah, itu pasti kita akan meyakininya dengan keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian guru terbuka dan saling menghormati peraturan, itu restitusi. Nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat dari restitusi. Ini ada pertanyaan? Terus ya. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru yang jelas pasti ada yang merupakan pendukung hukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, bahkan manajer. Ini posisi kontrolnya 5 posisi kontrol yang ada pada seorang guru. Itu pasti ada di dalam diri kita semuanya. Kalau kita dekat dengan siswa, kita bisa sebagai teman. Kalau kita terlalu siswa ataupun yang lainnya, kita sebagai penghukum, sebagai manajer. Ini posisi kontrol sebagai orang guru. Ini bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. 5 posisi kontrol tanpa saya harus menjelaskan. Ini sudah saya paparkan, saya terangkan. Ini sebagai contoh-contoh guru yang karakteristik guru yang membuat penghukum itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar satu aturan sekolah, kerjakan, ya, seperti itu. Panggil, ya, seperti itu. Hei, kamu kerjakan sesuatu. Membuat rasa bersalah. Biasanya
menggunakan keheningan dan pembatasan tidak nyaman seperti itu. Sudah saya lakukan berkali-kali, kamu kok tetap saja seperti itu. Tanpa disadari kita mungkin melakukan hal tersebut. Guru sebagai teman, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin siswa ada kecenderungan atau beberapa siswa itu dekat dengan beberapa guru, dekat dengan ada yang dari kita yang ada dekat dengan guru ada. Jadi guru itu bisa ngomong dengan sebagian guru. Saya sebagai siswa ingin ngomong dengan Bu Erika, saya sebagai siswa ingin ngomong dengan Bu Ida karena mungkin menganggap gurunya itu sebagai teman. Di posisi ini guru tidak akan menyakiti murid seorang mungkin karena harap murid itu apa-apa pasti ngadu ke guru, ngomong ke guru. Saya seperti itu benar. Posisi guru sebagai teman itu bisa negatif atau positif. Di sini berupa kita melihatnya sebagai hubungan yang baik saja. Jadi guru di posisi sebagai teman ini mungkin akan memotivasi siswanya untuk hal-hal yang sekiranya baik, tidak menggunakan dua hal yang sifatnya itu keras. Ayo contoh, ayo yang tertib buat guru bangga, guru sebagai. Kemudian guru sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Intinya yang memantau itu kan berarti sudah berjalan. Jadi aturan ini, kesepakatan ini, keyakinan ini sudah dilakukan, nanti gurunya tidak memantau. Posisi yang lain terusnya adalah manajer. Manajer biasanya sudah tidak. Kalau sekolah yang manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini yang saya contohkan, manajer ya gurunya itu sendiri. Silakan siswa bertanggung jawab atas perilaku yang mendorong agar siswa itu menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi harapannya kita itu nanti kita sebagai manajer di kelas kita masing-masing atas dari siswa yang melakukan perbuatannya. Terus di sini Bapak Ibu guru sudah membuat peraturan kelas. Pernah dengar dengan keyakinan kelas? Pernah dengar? Kalau peraturan kelas mungkin saya melihat tadi di tempatnya kelasnya Bu Yuda, kemudian yang saya masuk, kemudian kelasnya sini sebelah itu Bu Sugianti, kemudian kelasnya Bu Ega, ada aturan kelas, peraturan kelas. Kalau kita naik sepeda motor menggunakan helm berarti itu peraturan dan kita harus mentaati peraturan. Tapi kenapa masih dilanggar? Nah, karena di dalam diri kita tidak yakin. Orang yakin kan? Helm ini melindungi dan menjaga keselamatan kita. Ini itu. Nah, harapan kita seperti itu. Kita membuat aturan di dalam kelas. Tetapi kenapa siswa kita sering melanggar? Berarti siswa kita belum yakin akan aturan yang kita terapkan. Untuk itu kita bukan bermaksud untuk mengoreksi ataupun aturan yang di kelas, tetapi alangkah baiknya aturan-aturan yang di kelas itu dijadikan keyakinan kelas supaya semuanya nanti dari diri siswa sendiri, siswa itu mampu melaksanakan dari aturan itu dan menjadi keyakinan. Biasanya kalau kita sudah melaksanakan aturan kelas itu kan, aturan kelas itu, peraturan di kelas itu dirembuk sama siswa apa bukan? Iya.
Ya, kita biasanya menciptakan aturan kelas itu siswa kita sudah berdiskusi dengan siswa. Di dalam aturan kelas itu terdapat poin-poin yang harus ditaati, pasti kui. Nah, ini yang sudah saya bilang, merupakan kesepakatan yang diyakini bersama murid dan guru dalam lingkup kelas. Itu kelas, peraturan kelas, keyakinan kelas, peraturan sekolah. Harapannya itu pasti di dalamnya mempunyai tujuan dari pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Pasti toh. Salah satunya tadi apa Mbak di kelas 2, kelas 1 peraturannya dilarang mengganggu temannya, nah, semacam itu. Dilarang mengambil barang milik orang lain, tempatkan buku pada tempatnya, semacam itulah. Keyakinan kelas, aturan kelas yang harus ada pada diri kita, diri anak-anak kita. Ini yang ketiga yaitu berdampak memunculkan motivasi intrinsik pada murid. Tulisan-tulisan yang kita buat itu menimbulkan motivasi, pasti Bapak Ibu guru mesti ngerti caranya membuat kata-kata yang menimbulkan motivasi itu pasti Bapak Ibu guru semuanya saya yakin bisa. Tercipta kondisi kelas yang nyaman dan kondusif pasti karena kita sudah mempunyai peraturan. Terus harapan kita karena kalau aturan itu diterapkan pasti sekolah menjadi kondusif, itu pasti. Menumbuhkan perilaku dan tanggung jawab jelas bagi mereka yang sudah diikat sama peraturan sama keyakinan pasti akan ada. Mendorong terciptanya lingkungan belajar yang positif. Harapan kita semua bukan di sini ataupun di yang lainnya, kita mempunyai lingkungan belajar yang positif. Itu harapan kita. Kita perlu langkah, kita perlu upaya untuk menciptakan belajar yang positif, lingkungan yang positif yang awal mulanya diciptakan oleh Bapak Ibu guru dan anak-anak di sini. Nah ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas, tentunya Bapak Ibu guru semuanya sudah pasti kita berdiskusi tentang peraturan kelas itu pasti. Tidak satu ya, pernah Bapak sudah mendengar. Kemudian merumuskan perubahan menjadi keyakinan itu siswa dan kita berembuk, ini pasti. Jadi bukan hanya kita, kita pasti mengumpulkan anak-anak untuk kita buat menjadi keyakinan bahkan peraturan. Ditempel di dinding kelas masing-masing. Tempatnya gue kan sudah ditempel. Hanya tempelannya tentang peraturan-peraturan kelas. Harapan kita tadi karena sudah menjadi keyakinan bahwasannya peraturan di kelas itu menjadikan seperti ini, kita harapkan anak-anak bisa mengerti dan mentaatinya. Ini contoh-contohnya. Jadi dalam hal membuat keyakinan kelas, kita seperti yang tadi kalimat positif yang diangkat berupa pernyataan memunculkan motivasi. Harapan kita itu kita bisa memotivasi anak-anak kita melalui aturan ataupun kalimat-kalimat yang diangkat menjadi keyakinan. Monggo, mari nanti kalau memang bisa dibuat dari Canva ataupun dari apa kita bisa pasti semuanya Bapak Ibu guru bisa. Anak sendiri pun mungkin karena sekarang sudah kemajuan teknologi, kita menggunakan Chromebook buat di Canva kita melihat template yang ada di sana, jadikan keyakinan kelas dan lain sebagainya atau tugas-tugas yang lain pasti hari ini bisa.
Nah ini segitiga restitusi itu yang tadi melalui bukunya. Bapak Ibu guru bisa membacanya langsung saja. Ini yang ada di modul ya, tapi tetap kita utarakan karena ini harapan dari kita semuanya sebagai seorang guru untuk memunculkan keyakinan dalam diri siswa kita. Next, ya. Menstabilkan identitas itu dari segitiga restitusi. Saya mengambilnya untuk dijadikan referensi di sini. Bapak Ibu nanti bisa melihatnya. Sebagian besar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal untuk menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari belajar adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk membutuhkan kebutuhan, maka kita meyakini bahwa si anak itu harus seperti ini, menstabilkan. Nanti sebagai contohnya saya mempunyai beberapa video yang bisa dilihat bagaimana segitiga restitusi itu dibuat. Itu validasi tindakan dengan salah. Pastinya kita menanya dulu, ini apa seperti ini. Bukan langsung kita memberikan hukuman atau bahkan konsekuensi dari tindakan mereka. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi tujuan dasar. Kita memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini gambaran dari validasi ataupun teori yang ada di dalam segitiga restitusi itu. Nanti dibaca sendiri. Terusnya menanyakan keyakinan, pasti akan ditanya kenapa kok sampai seperti ini dan sebagainya. Ini bisa dibaca nilai-nilai apa yang ada diyakini dan sebagainya. Ini saya ada cuplikan video, nanti bisa kita saksikan bersama-sama. Penerapan saya ada di sekolah Mulyorejo 01. Kebetulan saya mengangkat beberapa siswa yang sesuai dengan skenario. Pertama, dia berbicara kasar. Yang kedua, dia merusak fasilitas sekolah. Nah ini bisa dilihat. Sekolahnya masih bagus, tembok. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat kurang sopan atau berbicara kasar di luar sekolah. Apa alasannya? Terus kira-kira hal tersebut baik atau tidak? Jadi saya sebagai kalian sudah membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa kira-kira? Keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan melaksanakan? Salah satunya adalah berbicara, tidak berbicara kasar. Kenapa tidak bisa kita melakukan? Apa alasannya? Karena saya
Kira-kira hal tersebut menurut kalian patut dilaksanakan apa tidak? Ini loh ya, apa itu di sini bersuara kamu melakukan hal itu aja cukup ya di kasus yang kedua. Tidak merasa pasti. Karena apa? Benar. Bangga dengan sekolah kita, tenang dengan sekolah kita. Jadi harapan ini di sekolah ini, hanya teman-teman kita memahami perbuatan mereka. Kalau ini kira-kira satu ya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu dan bapak guru yang baik hati telah dan mendukung saya karena saya melanggar tata tertib sekolah dan saya tidak ingin kegiatan saya hari ini dilakukan pada adik-adik kelas saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru dan saudara-saudara guru yang sudah mendukung saya atas pelajaran saya yang sudah menjaga informasi dan saya mengikuti sekolah. Semoga kita bersatu dan bersatu. Yang itu tadi dulu. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang sekiranya itu menghukum siswa konsekuensinya seperti ini, nah, siswa akhirnya kan. Tetapi ketika kita itu melakukan memanggil dan lain sebagainya, mengarahkan anak supaya seperti ini mungkin jadi lain siswa itu. Terus Pak, sebagai penutup itu merupakan gambaran mungkin karena kita sama ya di level sekolah dasar, karakteristik dari sekolah dasar itu kan siswanya juga sama, masalah yang dihadapi juga siswanya juga sama, kelas 1 ya seperti ini. Jadi walaupun saya kemarin itu mengambil sampel di SD Purworejo 01 bukan berarti terus sana itu tidak ada masalah, banyak masalahnya juga terkait sama siswa. Harapan saya itu tadi, karena kita ada di level sekolah dasar, kita pasti mempunyai karakteristik siswa dengan tingkatan umur dan perilaku yang hampir sama. Saya menghimbau, saya berupaya bahkan mengajak Bapak Ibu guru semuanya bekerja, berkolaborasi, bahkan mempunyai pemikiran-pemikiran yang sekiranya itu membangun diri kita sendiri atau bahkan komunitas kita, lingkungan kita, sekolah kita menjadi memiliki budaya yang positif. Tetapi ya, penerapan budaya positif dengan metode segitiga restitusi
disarankan dilakukan dalam menangani siswa bermasalah. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya karena saya sebagai calon guru penggerak bahkan mengikuti program ini ada metode yang seperti ini, walaupun dalam penyampaian saya nanti kurang pas atau kurang Bapak Ibu, saya harapkan mengerti harapan kita menjadikan siswa ini seperti ini. Bermasalah dengan harapan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan psikologis murid karena menimbulkan motivasi intrinsik. Itu tadi yang sudah saya kemukakan. Kita harus mampu menumbuhkan motivasi dalam diri siswa-siswa sendiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Pada kesempatan ini saya sudah memaparkan aksi nyata dari modul 1.4. Saya akan mengakhiri apa yang menjadi paparan saya. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan yang bisa diajukan ke saya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Pas, ada pertanyaan? Mbak? Suaranya sudah lantang. Kalau kasus ya Bapak ya, kalau kasus seperti itu saya pikir ringan lah. Tapi kasus yang lebih berat yang saya rasakan adalah saya sendiri selama setahun di kelas 5 mempunyai 2 anak didik yang levelnya sudah tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Contoh, tidak pernah mengerjakan PR walaupun itu sudah dihukum, bukan dihukum ya, itu tadi lah. Makanya saya kadang menerapkan hukuman, kemudian tadi ada yang restitusi. Nah, saya bingung harus melakukan yang mana ini. Restitusi sudah tidak umpan, kata sudah tidak bisa. Otomatis melangkahnya ke hukuman. Ya, hukuman sudah seberat itu masih juga dilanggar. Anak tidak memiliki rasa jelas sedikit pun. Bahkan hukuman itu sebagai alasan mungkin karena orang tua yang di rumah itu mendukung apa yang anak lakukan dalam artian ini salah loh nak. Tapi orang tua tidak bukan menyerang, bukan. Harusnya menasihati kamu, harusnya mengerjakan PR supaya tidak dihukum sama bu guru. Tapi karena anak dihukum itu tadi tidak masuk sekolah dan itu sering terjadi. Tapi orang tua mengiyakan aja, membolehkan anak untuk tidak masuk sekolah gara-gara dihukum tadi. Contoh kalau saya tidak mengerjakan PR, saya suruh menulis surat pendek Al-Ikhlas seperti itu. Tapi karena merekanya susah atau kadang sering tidak melaksanakan hukuman itu, akhirnya besoknya tidak masuk. Tapi orang tua mendukung. Besoknya lagi saya minta mana tugasmu kemarin. Besok bu gitu. Apa yang harus kita lakukan Bapak? Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Jadi ini mungkin masalah-masalah seperti ini bukan hanya terjadi di sini saja. Iya. Terjadi di lingkungan saya juga, terjadi di beberapa tempat. Karena kesadaran akan orang tua terhadap anaknya itu yang belum begitu maksimal. Contoh, harapan kita semuanya tentunya kita sebagai pendidik ketika di jam pelajaran itu menjadi tanggung jawab kita membina. Tetapi ketika dia sudah tidak ada, sudah tidak sekolah, itu diberikan ke orang tuanya sendiri juga kurang.
perhatian itu loh. Jadi ini merupakan permasalahan yang kompleks ketika kita sudah dihadapkan dengan permasalahan yang orang tuanya itu tidak begitu mendukung akan kegiatan-kegiatan dari sekolah bahkan pemerintah. Intinya kalau kita nitip sapi saja ke orang lain itu pasti ditanya, ini harus dikasih makan apa belum, ini harus dicombor apa belum. Nah ini nitip anaknya sendiri pun seperti yang dibilang tadi tidak bahkan mendukung mendukung untuk berbuat sesuatu. Lagi terus gimana dengan anaknya? Walaupun kita panggil orang tuanya pasti kalahkan sekolah. Gitu. Ya bukan gitu ya, maksudnya pasti orang tuanya responnya kurang positif. Gitu ya. Jadi ini kalau menurut saya kita 1 kali 2 kali kalau memang seperti itu, ini belum dipanggil orang tua. Belum sama sekali. Kita coba memanggil. Otomatis kan ada pihak-pihak contohnya bapak kepala sekolah harus mengetahui. Ya. Kita paling tidak harus melangkah untuk ini sampai ke arah mana ya? Kira-kira sudah melakukan hal apa? Ya PR tadi. Iya. Suatu kejadian juga karena kebetulan saya ada kejadian dengan anaknya sama ya Bapak ya ini ya. Saya saya kan hari Rabu ada PTG. Kemudian saya pulangkan terlebih dahulu dalam waktu yang renggangnya panjang menunggu Bapak Ustadznya karena saya ada acara. Tetapi saya berikan saya berikan aturan setelah ini berdoa, kemudian membersihkan kelas, kemudian menunggu Pak Ustadz sampai datang. Tetapi anak laki-laki pulang Bapak. Kemudian karena ada himbauan di grup untuk kembali lagi karena Pak Ustadz sudah datang, ada salah satu saya telepon satu-satu. Ada orang tua yang welcome, ada orang tua yang salah satunya dengan kata-kata yang masih terngiang-ngiang di otak saya begini. Sudah Bu, kalau anaknya tidak mau tidak usah dipaksa. Garai geger, waktu itu begitu kata-katanya. Jadi tapi dengan anak-anaknya itu teriak-teriak di belakang di HP kan terdengar ya Bapak Ibu. Nah, saat itu juga dalam hati saya conclusion itu apa namanya? Iya, conclusion atau sampai lali bahasa Indonesia. Kesimpulannya adalah saya tidak akan lagi memerintah anak itu, saya tidak akan lagi menghukum anak itu, saya tidak akan lagi dia melakukan apapun terserah. Jadi iya. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Jadi nggak pernah ngomong apa-apa lagi. Terserah mau mengerjakan PR monggo, tidak mau mengerjakan PR ya sudah, tidak ikut kegiatan PTG ya monggo. Jadi itu kesimpulan dari saya. Jadi akhirnya Bu Ida merasa tidak memiliki kasih sayang, ya, karena Bu Ida sudah tidak dihargai dalam apa, kita itu masih memarahi, memanggil, bahkan melakukan, berarti kita sayang terhadap anak itu. Karena anak itu sudah nganyel hati istilahnya, pegel hati itu lah, apa usah ngurus itu ya. Agar kita jenuh dari Bu Ida sendiri. Udah gini aja Bu Ida, untuk seperti itu nanti kita berupaya ya, kita melihat dulu situasinya. Nanti kalau memang ini nanti anaknya naik kelas 6. Akhirnya yang Bu berarti Ya belum tentu. ya gitu loh. Ya akhirnya kan ya kita ini harapan kita ya, kita tampung. Sepanjang nanti ini temuan dari kita, semoga saja kasus itu selesai
di kelas 6 dan bahkan tidak ada lagi muncul di kelas-kelas yang lain. Nanti memang kita masih ada, kita panggil secara khusus anaknya sendiri. Pernah dipanggil? Tidak. Ya, coba kita panggil, nanti kita duduk bersama, anaknya kita panggil, mungkin ada saya, ada wali kelas dan lain sebagainya, kita cari ada dari A. Jangan sampai ke orang tuanya dulu, kita panggil anaknya. Jadi motivasinya itu kenapa? Harapannya mungkin orang tua sendiri juga jenuh atau gimana, anaknya sendiri juga merasa kurang nyaman atau gimana, nanti biar kita tanya. Ya, kita menghadapi masalah yang kompleks dan menghadapi masalah yang banyak terkait dengan siswa kita. Otomatis karena kita siswanya sekitar segini ya, 115 itu kan ya banyak. Dengan beberapa hal terkait dengan murid. Itu ya, mungkin nanti kita mengambil langkah-langkah memanggil ataupun memberikan konseling. Memang di SD tidak ada guru PP, itulah harapan kita. Kita akhirnya sendiri melangkah. Sana sendiri juga berpikir, nah ini kalau memang di SD itu juga ada guru PP. Apa-apa kita mengambil tindakan. Anak ibu jatuh, anak mungkin berkelahi dan yang lainnya itu yang lainnya gurunya. Terus pokoknya guru SD itu guru sembarang hal, multi talenta, membuat apa yang kemarin jadi guru SD itu harapan saya semuanya. Jadi kita bersyukur intinya sepanjang kita itu tidak memberikan kekerasan ataupun yang lainnya, kita masih bisa mengarahkan di kearahkan. Kita ajak, kita arahkan untuk melakukan hal yang sekiranya benar. Kalau selain goreng-goreng ya di dalam goreng-goreng, orang kena ya wes. Ya wes panggil orang tuanya. Sepanjang itu kan mungkin belum jelas. Belum. Mungkin kita mencoba ke atas. Ada lagi pertanyaan? Cukup tidak? Sudah? Saya kira pertemuan kita pada siang hari ini cukup sekian. Saya berterima kasih yang besar kepada ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktu mengikuti diseminasi yang saya selenggarakan. Ini sifatnya penyampaian materi yang inti dari semuanya itu ada di modul 1.4 dalam program ini. Saya Primalung Saputra sekali lagi atas kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, bisa istirahat.